appreciate this opportunity to play for our country, for my parents, for our grandparents. And we are all Indonesia, we are all trying to defend the country. Don't forget who you're playing for. Think about who you play for your family, for your country, for your honor. Then we go out and we kill them today, okay? Okay. Meskipun sempat terpuruk di dua laga terakhir, namun untuk saat ini boleh dibilang publik tanah air wajib bangga. Karena timnas kita secara level beneran naik kelas, sebab dilihat dari sisi manapun kualitas pertandingan yang dijalani memang bukan lagi level ASEAN. Ya, di round ketiga ini, para pemain timnas benar-benar mendapatkan pelajaran kalau dalam sebuah pertandingan sekecil apapun, kesalahan pasti akan dihukum, serta pentingnya untuk bisa klinis di depan gawang. Nah, yang terpenting di sini adalah soal mentalitas Garuda, sebab sebelumnya kita ini selalu jiper dan pesimis ketika cuman melawan Vietnam ataupun Thailand. Tapi kini akhirnya kita bisa sangat pede untuk melawan siapapun, walaupun mungkin secara hasil masih kurang. Ya, paling enggak dari sisi mental kita udah enggak minderan lagi ketika harus melawan tim dengan nama besar. Dan tentu saja hal ini dilandasi pada perkembangan timnas Indonesia itu sendiri, yang mana Coach Shin pelan-pelan sukses menjadikan tim ini sebagai tim yang sangat solid baik di dalam maupun di luar lapangan. Nah, selain andil dari Coach Shin, di balik kemenangan kemarin pun terdapat sosok kapten timnas Indonesia Jay Ises yang menampilkan aksi luar biasa hingga mampu membawa timnya menang 2-0. Ya, sebelum pertandingan dimulai, suasana ruang ganti timnas Indonesia penuh semangat, di mana Jay Ises dengan sorot mata tajam menyampaikan pidato untuk membakar semangat rekan-rekannya. Ingat untuk siapa kalian bermain, semua orang mendukung kalian. Kita harus memberikan segalanya di lapangan, dan yang terakhir adalah berjuang sebagai tim. Mari berjuang bersama. Tegasnya seperti yang terlihat dalam video yang diposting akun @maisa_huang. Pidato ini pun lantas menjadi motivasi besar bagi skuad Garuda, yang mana hasilnya membawa timnas Indonesia mencetak kemenangan bersejarah atas Arab Saudi yang belum pernah terjadi dalam 15 pertemuan terakhir. Ya, patut diakui bahwa Jay Ises benar-benar menjadi tembok kokoh di lini pertahanan, membantu menjaga gawang Marten Pas tetap bersih dari kebobolan. Dengan kepemimpinannya di dalam dan di luar lapangan, Bang Jay benar-benar menampilkan simbol perjuangan di timnas Indonesia. Nah, di balik kemenangan skuad Garuda atas Arab di laga lalu, ternyata terdapat sebuah fakta misterius, di mana setelah kekalahan telak dari Samurai Biru, 26 pemain timnas Indonesia mengadakan pertemuan dengan ketum PSSI tanpa tim kepelatihan termasuk Coach Shin. Pertemuan tertutup yang dilakukan oleh para pemain timnas Indonesia itu pun sampai sekarang belum diketahui apa yang dibahas. Yang jelas, pertemuan tersebut sampai ke publik luar negeri, termasuk media Vietnam Soha VN yang ikut menyoroti pertemuan misterius itu. Para pemain Indonesia menggelar pertemuan rahasia tanpa mengundang pelatih Sintayong sebelum kemenangan bersejarah itu. Tulis Soha VN dalam artikelnya. Ya, meski kabar simpang siur soal pertemuan ini menggema di beberapa pihak, tapi menurut manajer timnas Sumarji, pertemuan rahasia inilah yang membuat Indonesia kembali semangat dan sukses menjalani pertandingan melawan Arab Saudi. Selaras dengan Sumarji, Sintayong pun mengatakan pertemuan tersebut menjadi salah satu faktor yang membuat Jay Ises CS bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya saat melawan Arab Saudi. Dan sorotan tak hanya dilakukan oleh media Vietnam saja. Media Thailand juga mengaku iri dengan hasil impresif dari timnas Indonesia di ajang bergengsi dunia ini. Ya, memang sepak bola Asia sempat gempar setelah tim underdog seperti timnas Indonesia di luar dugaan bisa mengandaskan perlawanan Arab Saudi. Surat kabar Thairat asal Thailand mengaku jika pencapaian skuad Garuda di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini membuat publik Thailand serta negara ASEAN iri. Media Thailand bahkan tidak ragu menyebut jika kemenangan atas Arab Saudi ini membuat peluang skuad Garuda ke Piala Dunia semakin besar.
Mereka pun turut mengulas rekor Thailand yang akhirnya digusur oleh timnas Indonesia ketika berlaga di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Thailand yang hanya mengumpulkan 2 poin saja, disebutnya kenapa tidak bisa mengikuti tim Garuda yang sukses berbicara banyak di ajang kelas dunia ini. Timnas Thailand masih belum mampu melakukannya. Indonesia menciptakan sejarah baru. Setelah menang melawan Arab Saudi, ada peluang ke Piala Dunia 2026, kata Taira. Tapi tak berhenti di Vietnam dan Thailand, beralih ke musuh bebuyutan kita yakni Malaysia, turut mengapresiasi kemenangan yang diraih oleh skuad Garuda di round ketiga ini. Dengan menyorot kiprah negara ASEAN lain yakni Vietnam dan Thailand di babak ketiga kualifikasi, mereka menilai kalau timnas Indonesia menampilkan performa yang jauh lebih baik. Mereka bahkan secara terang-terangan memuji perkembangan pesat skuad Garuda dan menyebut Indonesia layak untuk terus menjadi langganan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia dan bahkan mungkin lolos ke putaran final di masa mendatang. Ya, konsistensi yang ditampilkan oleh timnas Indonesia dianggap lebih siap dibandingkan dengan Thailand dan Vietnam saat mencapai ronde ketiga kualifikasi Piala Dunia di edisi sebelumnya. Dengan 4 laga sisa yang bisa dimanfaatkan skuad Garuda untuk meraih poin sebanyak-banyaknya, peluang tim Garuda untuk lolos ke Piala Dunia 2026 pun dinilai benar-benar terbuka lebar. Ya, penilaian soal peluang besar tim Garuda bisa menembus ajang bergengsi dunia itu memang telah disampaikan oleh banyak pihak. Apalagi kembalinya performa impresif wonderkid andalan Sintayong Marcelino Ferdinand membuat langkah Garuda dinilai bakal lebih mudah ke depannya. Brace Marcheng di laga lawan Arab yang memastikan kemenangan perdana Indonesia di ronde ketiga benar-benar membuat dunia takjub. Sintayong yang mempercayakan posisi starter pada Marcelino meski tak memiliki banyak menit bermain di klub, ternyata dilandasi dengan ultimatum kala laga berlangsung. Kepada media, Coach Shin mengatakan bahwa sejatinya di babak pertama, Marcheng tak mengikuti formasi yang telah diarahkan meski telah berhasil mencetak 1 gol. Dan akhirnya di jeda match, Coach Shin pun dengan tegas mengatakan pada Marcheng, jika masih terus bermain seperti itu, Coach Shin akan menggantikannya. Tapi menariknya, Marcheng di sini justru menjawab bahwa ia berjanji akan mencetak 1 gol lagi, yang mana membuat Coach Shin pun bereaksi. Jadi saya katakan kepadanya, tetapi jika kamu tidak menepati janji kamu akan mati. Dan ia berhasil mencetak 2 gol seperti yang ia katakan, ujar Coach Shin. Ya, instruksi inilah yang akhirnya membuat Marcheng berhasil mencetak brace kemenangan timnas Indonesia sekaligus menjadikannya sebagai aktor utama di laga ini. Tentu harapannya di laga mendatang Marcheng dapat terus konsisten dengan penampilannya untuk membawa tim Garuda meraih hasil positif selanjutnya.